Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, khususnya yang ada di grup Herbal Bio Community. Ya, video kali ini kita akan coba bahas keluhan asam urat ya. Kenapa terjadi asam urat tinggi? Ya, berarti terlalu sering, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin tinggi. Ya, ini akan membuat nanti asam uratnya menjadi tinggi. Ya, zat purin ini lama-kelamaan dia akan mengkristal di setiap persendian. Ya, maka ciri pasien ya yang mengalami asam urat tinggi, kalau bangun tidur biasanya badan itu seluruhnya pegal ya dan juga linu. Ya, ciri yang kedua, telapak kaki terasa panas. Terus telapak kaki itu terasa sakit yang hebat. Ya. Terus di bagian persendian-persendiannya mengalami sakit yang hebat juga. Ya. Semakin tinggi nanti zat purinnya, maka pengkristalannya akan semakin berat di setiap persendian. Maka di suatu saat dia akan mengganggu peredaran darah, akan menghambat peredaran darah. Ya. Pada saat nanti terjadi seperti itu, maka biasanya pasien sampai itu kakinya bengkak. Ya. Pada saat udah bengkak biasanya jangankan dipakai untuk jalan, disentuh atau dielus, diusap aja kakinya, itu akan terasa sakit. Ya. Maka kalau pasien mau sembuh, pengkristalan yang tadi harus diencerkan, harus dipecah. Ya. Tapi kalau itu dipecah, ingat yang tadi, pada saat dia bengkak jangankan dipakai jalan, disentuh aja, diusap aja itu sakit. Maka kalau ada obat yang bisa memecah itu, pasti sakit. Ya. Maka untuk mengurangi rasa sakit ini sangat dibutuhkan produk yang kapsul, My Cypress kapsul. Ya, biar mengurangi rasa sakitnya, My Cypress kapsul dia adalah nutrisi untuk saraf. Maka kuatkan sarafnya sebelum dia dipecah untuk mengurangi rasa sakitnya. Maka di sini sangat dibutuhkan kapsul untuk menguatkan sarafnya, tetes untuk memecah yang mengkristalnya. Sebelum masuk ke dosis, ya, pastikan dulu pasien, ya, karena di sini dibutuhkan yang kapsul. Pastikan pasien tidak mengalami gangguan di mah, ya, baik liver, baik jantung, baik paru, baik tensi. Karena yang saya sebutkan itu tidak boleh mengkonsumsi yang namanya kapsul. Ya, maka di sini harus diperhatikan tingkat urgensi. Mana yang paling penting, mana yang paling urgent, ya. Misalnya penyakit mah kronis itu tidak boleh ada kapsul. Sementara untuk asam urat dibutuhkan kapsul, ya. Maka lihat mana yang paling urgent. Ya, mana yang paling urgent. Kalau misalnya mahnya tidak terlalu parah, tetaplah gunakan yang kapsul. Tapi kalau mahnya parah, tensinya parah, ada juga masalah di jantung, ada juga masalah di paru, maka tidak boleh digunakan yang kapsul. Kalau terjadi seperti itu, kalau tidak digunakan yang kapsul, tadi saya bilang, pada saat itu terjadi bengkak, maka jangankan dipakai jalan, dielus, diusap aja itu sakit. Apalagi dipecah dengan tetes. Ya, tidak ada pilihan. Di sini berarti pasien harus merasakan sakit. Kecuali punya lambung, punya mah tapi nggak parah, punya tensi juga tidak parah, maka yang pertama harus ditangani rasa sakit yang diakibatkan oleh asam uratnya, maka digunakan kapsul. Maka dosis yang paling terbaik, minum dulu 2 kapsul sebelum konsumsi tetes. Ya, dimut dulu 2 kapsul, dimut 2 kapsul. Setengah jam kemudian baru minum 3 tetes, ya. Tetesnya butuh sehari 2 kali, 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Tapi di awal ya, untuk menjaga keluhan mah,
untuk menjaga keluhan tensi, yang paru, yang jantung, maka cukup sekali kapsulnya. Kalau yang tetes 2 kali, pagi dan malam. Kalau kapsul sekali sehari tapi 2 kapsul, ya. Sekali sehari tapi 2 kapsul. Diingat, yang pertama dimut dulu kapsulnya, dimut 2 kapsulnya. Setelah ada jarak setengah jam baru minum 3 tetes, ya. Nah, airnya tetap setengah gelas dari gelas kopi, ya, setengah gelas dari gelas kopi, jangan lebih. Kurang dari setengah gelas itu akan menjadi lebih baik, jangan lebih dari setengah gelas. Suhu airnya lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku, ya. Diaduk dia nanti pakai sendok plastik, jangan sendok stainless, ya. Waktu yang terbaik pagi-pagi pada saat mau mengkonsumsi kapsul 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, ya. Karena dimulai dari kapsul untuk hasil yang maksimal pagi-pagi 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Setelah dimut kapsulnya, jarak setengah jam kemudian baru dikonsumsi tetesnya. Untuk di malam hari cukup tetes aja tanpa kapsul, ya. Waktu yang terbaik untuk diminum 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Pilih, sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Maka sebaik apapun obat ini, pantangan menjadi nomor 1, ya. Maka pantangan, ya, kalau bisa mau mengkonsumsi, ya, kalau mau mengkonsumsi obat ini, obat kita yang dari PLM Jaya, ya, maka berhentikan dulu semua jenis obat-obatan, obat apapun itu, ya. Yang kedua, jangan konsumsi air es, ya. Minuman dingin dari kulkas, makanan dingin dari kulkas tolong diberhentikan untuk sementara sebelum sembuh. Maka setiap minum usahakan air hangat, setiap minum usahakan air hangat, ya. Nah, setelah itu hindari makanan dari jenis kacang-kacangan, ya, terus sayuran ijo-ijoan, ya, jeroan, pete, dan jengkol, ya. Untuk sementara itu semua harus dihindari dulu, ya, karena itu mengandung zat purin tinggi, ya. Mudah-mudahan ini membantu bagi pasien-pasien yang mengalami keluhan asam urat tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.